Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, tulab Ma'had Ad-Durrun Nafis rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta maunah dan juga nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita, menuntun kita untuk bisa menambah ketaatan-ketaatan kita kepadanya. Dengan kita hadir sore hari ini di majelis yang penuh barakah insyaallah setelah kita melaksanakan salat asar berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai amal ibadah yang ikhlas dan diterima serta menambah beratnya timbangan amal kebaikan kita kelak di akhirat. Lebih-lebih kita saat ini berada di bulan yang masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Rajab. Tanggal berapa? Tanggal 19, sama ya dengan bulan Masehi, sama dengan bulan Januari tanggal 19, karena tanggal satunya juga bareng, di mana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala ibadah kita. Tetapi di samping itu pula dosa yang kita lakukan menjadi lebih besar ketika kita lakukan di bulan Rajab ini karena kemuliaan bulan Rajab. Karena itulah mari kita yang pertama berhati-hati agar tidak terjerumus dalam maksiat, dan kita semangat untuk beribadah agar mendapatkan pahala yang besar dan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang didahului dengan bulan Sya'ban. Kalau bulan Rajab itu diibaratkan seperti bulan saat kita menanam, maka bulan Sya'ban adalah bulan saat kita mosok mari nandur langsung panen, menyiram, merawat, mengairi, memupuk. Panennya nanti adalah saat di bulan Ramadan. Artinya apa? Kita menanam mulai bulan Rajab, membiasakan ibadah-ibadah dimulai dari bulan Rajab yang akan nanti kita akan nikmati mudahnya di bulan Ramadan. Bacaan Qur'annya ditingkatkan, sholat malamnya ditingkatkan, sedekahnya ditingkatkan. Sya'ban nanti digas. Kemudian Ramadan panen ringan untuk dilakukan. Kalau Ramadan nanti langsung baca Quran dalam jumlah yang banyak, capek karena tidak ada persiapan, tidak pemanasan dulu. Nah, pemanasan kita itu di bulan Rajab ini. Nanti ditingkatkan di bulan Sya'ban, Ramadannya enteng, ringan untuk kita lakukan. Makanya karena banyak kadang kaum muslimin yang tidak persiapan diawali dulu, maka hanya semangat di awal Ramadan nanti. Coba lihat tarawih kalau di awal bulan Ramadan, penuh apa enggak musola? Penuh. Kira-kira terus bertahan? Dapat 1 minggu kosong lagi musolanya. Ya. Kenapa? Karena enggak diawali dulu. Maka kita memulai dan meningkatkan bulan ini untuk kita lebih tingkatkan lagi di bulan Sya'ban. Ramadan tinggal
kita ringan untuk melaksanakan masa panen kita. Dan kita juga berdoa kepada Allah agar diberi panjang umur, disampaikan oleh Allah bisa masuk Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sore hari ini kita akan lanjutkan membaca biografi sirah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sampai pada sahabat yang keberapa yang dijamin masuk surga? Sahabat yang coba dihitung. Kita sudah membahas siapa? 1. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Tolha. Yang keenam? Abdurrahman bin Auf. Yang ketujuh? Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedelapan? Belum. Zubair belum ya? Sudah apa belum? Zubair bin Awam? Belum ya? Berarti sekarang yang kedelapan. Yang kedelapan ini adalah Sa'id bin Zaid. Yang kedelapan Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Sa'id putra dari seorang ayah yang namanya Zaid, makanya namanya Sa'id bin Zaid. Orang Arab itu kadang ada namanya Sa'ad, ada Sa'id ya. Nah ini yang kita bahas sore hari ini adalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Baik, Sa'id bin Zaid kelahirannya, beliau lahir di Mekah. Sa'id bin Zaid lahir di Mekah. Nama lengkap beliau adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Bin Nufail. Bin Abdul Uzza. Beliau mendapatkan kunyah dengan sebutan Abul A'war, dengan sebutan Abul A'war. Abul A'war ya. Ibunya bernama Fatimah binti Ba'jah. Binti Ba'jah bin Umayyah. Bin Umayyah. Sa'id bin Zaid adalah
putra dari paman Umar bin Khattab. Sa'id bin Zaid adalah putra dari paman Umar bin Khattab. Umar itu siapa nama bapaknya? Khattab. Ya. Khattab ini punya saudara-saudara laki-laki. Nah, salah satu saudara bapaknya Umar ini punya anak namanya Sa'id bin Zaid ini. Beliau juga ipar dari Umar bin Khattab. Beliau juga ipar dari Umar bin Khattab. Kenapa? Karena saudara perempuannya Umar ini menjadi istri dari Sa'id bin Zaid ini. Jadi masih saudara dekat. Jadi anaknya paman itu ya boleh untuk dinikahi karena bukan mahram. Kalau dengan paman, dengan bibi itu mahram, tapi anaknya bukan. Dan kebiasaan orang Arab itu kebanyakan menikahkan dengan yang terdekat-terdekat itu. Nah, termasuk Sa'id bin Zaid ini menikah dengan adik perempuannya Umar bin Khattab yang namanya siapa tadi? Fatimah. Yang namanya Fatimah juga. Nah, saudara perempuan Sa'id ini juga yang namanya Atikah ternyata juga dinikahi oleh Umar bin Khattab, adiknya Sa'id bin Zaid. Makanya salah satu kisah yang masyhur bahwa Umar bin Khattab itu masuk Islam, salah satu sebabnya adalah karena Islamnya adiknya dulu yang namanya Fatimah yang dinikahi oleh Sa'id bin Zaid ini. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu termasuk orang yang masuk Islam di awal, termasuk minas sabiqinal awwalin, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin. Dan masuk Islamnya sebelum Umar bin Khattab itu sendiri. Makanya kan kisahnya ketika Umar ini akan membunuh Rasulullah SAW sambil membawa pedang, dicegat oleh seseorang. Mau kemana Umar? Saya mau menemui Muhammad untuk saya bunuh. Kamu jangan menemui Muhammad dulu, adikmu kamu urus. Adikmu sekarang itu sudah masuk agamanya Muhammad, sudah masuk Islam. Ngapain kamu repot-repot ngurusi Muhammad? Adikmu sendiri kamu urus. Kaget si Umar ini. Masa? Iya. Datangi rumahnya. Akhirnya benar. Umar pun sambil membawa pedang mendatangi rumah adiknya yang namanya siapa tadi? Fatimah. Nah, ternyata Fatimah di situ bersama dengan suaminya Sa'id bin Zaid dan juga dua orang lagi sedang bersama-sama membaca lembaran Al-Qur'an yang para ulama di situ mengisahkan yang dibaca adalah surat Toha. Umar mengetuk pintu. Dok, dok, dok.
bukan paket ya. Nah, yang di dalam ya ketika tahu sambil mengeluarkan suara, adiknya tahu, wah ini ada kakak saya Umar. Umar itu terkenal orang yang keras, disingit no langsung itu lembaran ayat tadi itu supaya tidak ketahuan. Kemudian yang dua orang lagi ini singitan, tidak berani. Langsung Umar mengatakan dan bertanya kepada adiknya, saya mendengar bahwa kamu telah masuk agamanya Muhammad, benar enggak? Ternyata dengan tegas adiknya menjawab, iya, saya sudah masuk agamanya Muhammad. Langsung ditempeleng sama si Umar. Tersungkur adiknya ditempeleng. Tapi justru malah melawan. Ini nggak biasanya, ini adiknya biasanya manut, nurut, tapi kok bisa seperti ini? Akhirnya singkat cerita kan penasaran Umar. Ya. Coba tunjukkan kepadaku apa yang dibacakan Muhammad kepadamu. Kok bisa sampai kamu terpengaruh? Saya ingin membacanya. Tidak wahai kakakku, kamu harus mandi dulu untuk menyentuh Al-Quran ini, untuk menyentuh lembaran tadi. Nurut Umar, akhirnya kemudian dibaca. Setelah dibaca yang ayat pertama sampai ayat ketiga itu, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Langsung lemes si Umar ini. Lemes dan kemudian mengakui bahwa benar apa yang disampaikan dalam ayat tadi itu. Langsung dia mendapatkan ucapan takbir dari adik iparnya Sa'id tadi itu. Dan Sa'id bin Zaid teringat bahwa pernah suatu ketika Nabi itu berdoa, Allahumma a'izzal islama bi umaroini, ya Allah bi ahadi umaroini, ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu dari Umar. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Maka Sa'ad bin Zaid mengatakan, mudah-mudahan yang kena hidayah kamu wahai Umar. Sekarang kesempatan kamu untuk segera menemui Rasulullah SAW. Maka kemudian Umar menemui Rasulullah yang saat itu ada di rumah Al-Arqam ibnu Abdil Arqam. Karena tempat itu menjadi tempat Nabi untuk menyampaikan. Jadi semacam rumah seorang sahabat namanya Al-Arqam. Akhirnya ketika Umar itu mengetuk pintu, ditanya siapa di luar, saya Umar. Wah, ini para sahabat saat itu di dalam rumah mengkeret semuanya, takut. Kecuali di situ ada Hamzah. Akhirnya Hamzah mengatakan, enggak usah takut, kalau Umar macam-macam nanti saya yang ngadepi. Ternyata tujuannya adalah untuk masuk Islam. Nah, ini termasuk Sa'id bin Zaid ini yang mengetahui peristiwa itu. Jadi hubungan dengan Umar bin Khattab ini sebenarnya sangat dekat. Yaitu siapa tadi? Sa'id bin Zaid. Nah, sebelum kita membahas lebih banyak tentang Sa'id bin Zaid, kita sedikit membahas tentang bapaknya. Siapa bapaknya? Zaid. Zaid bin siapa tadi? Bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza. Nah, ternyata bapaknya Sa'id ini, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza ini, ternyata adalah orang yang sejak zaman jahiliyah itu orang yang lurus akidahnya. Di saat orang-orang Quraisy Mekah itu menyembah berhala yang sangat banyak yang ditempatkan di sekitar Ka'bah itu, yang jumlahnya ratusan, ternyata Zaid bin Amr bin Nufail ini tidak mau ikut. Bahkan Zaid ini keluar dari Mekah supaya tidak terpengaruh menyembah berhala. Dan Zaid
bin Amr bin Nufail ini adalah orang yang tidak ikut-ikutan membunuh anak perempuan. Jadi saat itu kalau ada seorang wanita ibu yang melahirkan anak perempuan, maka suaminya malu, suaminya marah, sehingga kadang anak itu dibunuh, ada yang dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena dianggap anak perempuan itu tidak memiliki kedudukan dan menambah beban orang tuanya. Sehingga kalau sampai istrinya melahirkan anak perempuan, maka wajahnya menghitam, malu, tidak mau ketemu dengan tetangga-tetangganya. Bahkan ada yang sampai membunuhnya hidup-hidup, am yadussuhu fit turab, atau membenamkannya di padang pasir. Makanya ada ayat bunyinya, wa idzal mau'udatu su'ilat. Terus siapa? Bi ayyi dzambin qutilat. Surat apa? At-Takwir. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa kok sampai dibunuh? Nah, Zaid bin Amr bin Nufail ini termasuk orang yang tidak mau, walaupun istrinya melahirkan perempuan tetap dirawat. Bahkan kalau sampai ada orang tua yang punya anak perempuan, bayi mau dibunuh, diambil, dirawat oleh Zaid bin Amr bin Nufail ini. Dan Zaid bin Amr bin Nufail, bapaknya Said ini, adalah orang yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, tidak ikut-ikutan nyembah berhala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diceritakan bahwa anaknya yaitu Zaid bin Amr, yakni Said bin Zaid bin Amr bin Nufail dan Umar bin Khattab, yang ia adalah putra pamannya, mengatakan kepada Rasulullah SAW ketika mendengar bahwa Zaid ini meninggal, maka apakah perlu kami istighfar untuk Zaid bin Amr? Zaid bin Amr, kita kan tidak boleh istighfar untuk orang kafir. Ada orang non muslim meninggal, boleh gak kita mendoakan supaya diampuni oleh Allah? Tidak boleh, ya. Tapi Zaid bin Amr bin Nufail ini ketika meninggal, ya, yang meninggalnya itu sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Anaknya menyampaikan, apakah kita boleh istighfar untuk Zaid bin Amr wahai Rasulullah? Boleh. Dan Zaid bin Amr bin Nufail ini nanti di akhirat akan dibangkitkan sendirian sebagai satu umat. Karena satu-satunya orang yang bertauhid kepada Allah di saat orang-orang jahiliyah musyrik Mekah menyembah berhala. Padahal itu Nabi belum diutus. Makanya anaknya diizinkan untuk istighfar, mohonkan ampun kepada Allah untuk bapaknya. Kemudian berikutnya masuknya Islam Sa'id bin Zaid. Masuknya Islam Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini masuk Islam di awal-awal diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena didoakan oleh bapaknya, didoakan oleh Zaid bin Amr bin Naufal tadi. Berdoa kepada Allah bapaknya ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada putranya yaitu Sa'id bin Zaid untuk memeluk agama Islam. Jadi Zaid
bin Amr bin Nufail ini ketika sudah tidak betah di Mekah, maka kemudian Zaid bin Amr bin Nufail ini pindah ke daerah yang di situ mengajarkan tentang kitab Taurat, sehingga Zaid bin Amr bin Nufail ini mengetahui bahwa nanti akan ada nabi yang terakhir yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata tanda-tanda ciri-cirinya daerahnya itu mirip dengan Mekah. Sehingga akhirnya Zaid ini balik lagi ke Mekah, menunggu-nunggu kapan akan ada orang yang diangkat menjadi rasul. Cuman sebelum Nabi diangkat, Zaid ini sudah meninggal. Tapi sudah punya anak namanya Sa'id tadi itu. Sehingga berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong jadikan Sa'id ini mendapatkan kebaikan kalau sampai nanti ada orang yang Engkau utus sebagai Rasul. Maka kemudian Allah memberikan hidayah kepada Sa'id bin Zaid ini. Berikutnya tentang keutamaan sahabat Sa'id bin Zaid. Yang pertama, dia adalah salah satu dari 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Jelas, ini keutamaan tersendiri, di mana sahabat-sahabat yang lain itu tidak mendapatkan secara langsung kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa dia termasuk penduduk surga, bahwa dia akan masuk surga. Yang kedua, Sa'id bin Zaid ini adalah orang yang doanya mandi. Apa mandi? Makbul. Ada cerita gini, diceritakan dalam riwayat. Fa'an Hisham bin Urwah, Hisham bin Urwah menceritakan dari bapaknya bahwa ada seorang wanita yang namanya Arwah. Bukan Arwah ya, Arwah. Wanita ini yang namanya Arwah binti Uwais menuduh Sa'id bin Zaid curang dan mengambil tanahnya. Jadi mungkin ini tanahnya Sa'id ini berdempetan dengan tanahnya Arwah. Kemudian Arwah menuduh bahwa Sa'id bin Zaid ini mengambil apa? Tanahnya Arwah ini. Kemudian dilaporkan ke pengadilan, sehingga akhirnya di depan hakim yang namanya Marwan bin Al-Hakam, waktu itu jadi khalifah tentu saja dan pengadil juga, Arwah ini mendebat, menuduh. Lalu kemudian Sa'id mengatakan, ana kuntu akhudhu min ardiha syai'an. Tidak mungkin bagi saya mengambil tanah siapapun sedikit pun setelah saya mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Marwan bin Hakam sebagai hakim saat itu kepo. Apa kepo? Pengen tahu, penasaran. Kamu mendengar apa dari Rasulullah wahai Sa'id bin Zaid? Disampaikan oleh kemudian Sa'id bin Zaid begini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha shibron minal ardi dzulman. Siapa yang mengambil tanah orang lain walaupun hanya sejengkal dengan cara yang zalim, maka tuwiqahu ila sab'i aradin. Maka nanti di akhirat
dia akan dikalungi dengan tanah lapis 7 sampai ke bawah. Kalau ada orang yang nyerobot tanahnya orang lain, walaupun sakilan, itu nanti sampai lapis 7 ke bawah, dikalungno nang akhirat. Kalungan lemah. Tapi sampai lapis ke 7. Itu kalau 1 jengkal. Bagaimana kalau 1 meter? Bagaimana kalau 2 meter? Kuat nggak orang? Kadang orang itu bahasanya nakal gitu ya. Batasnya di sini dipindah. Walau sakilan ya kok. Suwe-suwe ketika orang ngilangin itu tidak sadar, ditambahi sampai 1 meter, 1,5 meter. Lodong sawana. Berapa meter itu panjangnya. Tapi nanti di akhirat itu nanti akan diiris oleh Allah, tanahnya sampai lapis ke-7, dikalungno nang gulune. Kuat ini. Maka akhirnya hakim mengatakan, sudah Said, aku percaya kepadamu. Nggak usah pakai saksi, nggak usah pakai bukti. Kalau kamu memang benar-benar nggak ngambil tanahnya si arwah ini, dia hanya nuduh kamu. Tapi Said kemudian berdoa. Berdoanya begini. Allahumma in kanat kadzibatan. Ya Allah, kalau si arwah yang nuduh saya ini dusta, hanya cari-cari tuduhan, padahal saya tidak melakukan, fa'ammi basarahu, butakan matanya. Waktulha fi ardiha, tewaskan dia di tanahnya sendiri. Matikan dia di tanahnya sendiri. Itu doanya siapa? Said. Karena sudah naik ke pengadilan, rame. Akhirnya betul terjadi. Fama matat hatta dhahaba basaruha. Beberapa tahun kemudian si arwah ini buta matanya. Lalu kemudian dia jalan-jalan di tanahnya, di sawah tadi itu, di kebun tadi itu. Dan dia terperosok di sumurnya, mati di situ dia. Sesuai dengan doanya siapa? Sa'id bin Zaid. Orang itu kalau didolimi, ya dituduh yang nggak benar tadi itu, kalau dia sampai berdoa, waduh, ngeri. Karena orang yang mendolimi pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang dolim itu ketika didoakan oleh orang yang didolimi, maka doa orang yang didolimi itu tidak akan dihalangi, tidak ada penghalang, tidak ada hijab. Walaupun yang didolimi itu kafir, walaupun yang didolimi itu non muslim, kalau dia sampai berdoa, Allah tidak menghijab, tidak menghalangi. Karena itu perbuatan dolim itu tidak boleh dilakukan kepada non muslim, apalagi kepada sesama muslim. Tidak boleh kita dolim kepada orang kafir, tidak boleh. Kita harus berbuat adil. Lawannya dolim itu adalah adil. Wes babagi wong anu kok tak jupuke barangnya, tak colongi. Boleh nggak seperti itu? Boleh? Loh, nggak boleh. Ya. Baik. Berikutnya, udah keutamanya 2 itu ya, yang besar keutamanya 2 itu. Berikutnya adalah perjuangan Sa'id bin Zaid di dalam perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melewati bukit Hira, bukit yang di situ ada gua Hira. Maka kemudian bukit tersebut bergoncang, bergetar, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun
menyampaikan bicara kepada Hira, uskun ya Hira, wahai Hira, kamu diam, jangan berguncang, jangan bergetar. Fama alaika illa nabiyyun, tidaklah ada di atasmu sekarang ini kecuali nabi, beliau sendiri, au siddiq, Abu Bakar, au syahid, Umar, wa alaihin nabi wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Saat itu yang syahid berarti Umar, Utsman dan Ali. Wa Talhah wa Zubair wa Sa'ad wa Abdurrahman wa Sa'id bin Zaid. Jadi saat itu yang ada di atas bukit Hira 10 orang itu. Maka kemudian setelah mendengar kabar tersebut, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu berjuang di setiap peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mendengar sendiri, Sa'id ini, wah, saya kok mendapatkan kabar gembira seperti ini, maka lebih semangat lagi untuk berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di setiap peperangan kecuali ya perang Badar. Perang Badar ini Sa'id bin Zaid tidak ikut. Kenapa? Karena Sa'id bin Zaid ini ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Syam. Jadi ditugasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam, sehingga beliau tidak ikut dalam perang Badar. Salah satu peperangan yang sangat besar yang pernah diikuti oleh Sa'id bin Zaid adalah perang Yarmuk. Pernah mendengar? Perang Yarmuk. Perang Yarmuk ini perang yang terjadi antara kaum muslimin dan kekaisaran Romawi. Ada dua negara adidaya juga saat itu. Yang pertama adalah Romawi, yang kedua adalah Persia. Romawi itu yang sekarang Italia itu loh. Yang di situ ada Roma. Di situ ada kota namanya, jadi negara sekarang, namanya Vatikan. Pusatnya Katolik di dunia. Itu pernah berperang melawan kaum muslimin, dan salah satu pasukan, komandan pasukan berkuda adalah Sa'id bin Zaid. Perang Yarmuk ini terjadi pada tanggal 6 pada tahun 16 Hijriah. Pada tahun 16 Hijriah atau 636 Masehi. Tahun 636 Masehi atau tahun 16 Hijriah. Nabi itu tinggal di Madinah 10 tahun. Berarti tahun 10 Hijriah. Jadi setelah Nabi meninggal 6 tahun ini terjadi perang Yarmuk ini. Perang Yarmuk ini pasukan kaum muslimin itu jumlahnya 45.000. Tapi pasukan Romawi jumlahnya 240.000. Berapa jumlah kaum muslimin tadi pasukannya? 45.000. Pasukan Romawi? Hah? 240.000. Berapa kali lipat? Berapa kali lipat? 45 dan 240. 5 kali lipatnya. Kira-kira perang ini dimenangkan siapa? Kaum muslimin, benar. Kalau seandainya terjadi benar sekarang ini, 45 orang Islam melawan 240 orang kafir, menang siapa kira-kira? Sekarang ini misalnya terjadi, melihat orang Islam sekarang ini, tidak menjamin ya. Kenapa Allah beri kemenangan? Ternyata di perang Yarmuk itu terjadi selama 6 hari. Perang Yarmuk itu terjadi selama 6 hari. Hari pertama
Ini kaum muslimin berhasil dipukul mundur oleh orang-orang Romawi. Lalu kemudian ternyata di hari kedua sampai ke-6 kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin akhirnya berhasil menghancurkan pasukan Romawi yang jumlahnya jauh lebih banyak. Dikisahkan dalam perang Yarmuk ini tentang Sa'id bin Zaid. Itu bertempur layaknya seperti seekor singa. Khubaib bin Salamah ini menceritakan, Ittararna al-Yarmuk ila Sa'id bin Zaid. Kami sangat terbantu oleh Sa'id bin Zaid ketika perang Yarmuk. Falillahi durru Sa'idin ma yaumun Sa'idun yauma idin illa mislul asad. Demi Allah, ketika itu Sa'id tidaklah bertempur kecuali layaknya seekor singa. Lima nadhara ila Rum wa khaufaha. Ketika ia melihat pasukan Romawi, maka sebenarnya ia juga agak takut karena jumlah pasukan Romawi itu 240. Stadion itu paling besar berapa kapasitasnya? 200 orang stadion. Paling besar stadion bola itu berapa kapasitasnya? GBK itu berapa kapasitasnya? Katanya GBK itu 100.000. Kalau GBT 80.000. Itu kalau maju bareng, itu kalau di drone, syuting pakai drone, wah, melawan berapa ribu tadi? 45.000. 5 kali lipatnya kan? Itu seandainya dikepung begini, wah, kan bisa saja itu. Maka Sa'id itu awalnya, waduh, banyak sekali pasukan ya Pak? Romawi ini. Tapi kemudian dia langsung menjatuhkan dirinya ke tanah dan duduk berlutut. Ketika pasukan Romawi mendekat, maka ia pun segera menerjang melompat bagaikan seekor singa. Ia menusuk dengan tombaknya musuh yang pertama menyerangnya. Jadi musuh yang pertama menyerangnya itu orang yang pertama langsung diterjang dengan tombaknya. Lalu ia terus berperang dengan gagah berani, berjalan kaki maupun dengan berkuda, sehingga orang-orang ini pun berada di belakangnya Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Dan beliau tidak meninggal ketika perang Yarmuk karena pasukan kaum muslimin diberi apa? Kemenangan. Sehingga ketika peperangan itu berakhir di hari ke-6, bayangkan 6 hari terus terjadi pertempuran. Kira-kira sholatnya bagaimana? Gak sholat. Yo nek sampean gak sholat. Ya, sibuk titik gak sholat gitu. Tetap sholat. Sholatnya apa? Rijalan warukbana, baik dengan jalan kaki, dengan jalan maupun dengan menunggang kuda sebisanya. Bukan tunda wis enak wis. Gitu ya. Farijalan warukbana, baik dengan jalan maupun dengan nunggang kendaraannya. Kondisinya sudah tidak memungkinkan mau sholat. Allahu Akbar, panah tombak wis moro kabeh. Ya enggak? Ya sudah, perang sambil adu pedang dia membaca doa sebisanya. Itulah namanya sholat dalam kondisi yang sangat genting, sangat takut, dalam kondisi apapun. Nah, kalau sudah tenang maka disuruh sholat yang khusyuk, berzikir yang tenang. Nah, kita dalam kondisi tenang, damai, gimana sholatnya? Kon sholat jamaah ya arasen. Yang laki-laki ini kemarin liburan. Oh, enggak pulang liburan ya.
Jadi sekalian hari raya gitu ya. Ya. Kalau misalnya di rumah gimana? Balas dendam tidurnya atau gimana ini? Hah? Begitu biasanya ya. Malah males-malesan. Oh, bapak ibunya malah gugah, ayo bangun-bangun sholat. Terus apa ini kebiasaannya? Dalam kondisi tenang, aman, tentram, semangat untuk sholat berjamaah. Kenapa? Dalam kondisi takut saja tetap sholat. Kecuali kalau musuhnya itu agak jauh ya, bukan perang tanding di medan perang yang harus face to face. Oh, face to face. Face itu apa sih? Bahasa Inggrisnya ya apa ya? Face itu wajah, ya. Head to head. Berhadapan wajah dengan wajah di medan tempur. Tidak bisa untuk sholat dengan cara ngadap ke kiblat, terus ngadep sudah. Sakit sedikit, nggak sholat. Jangan ya, Dik ya. Iya. Maka dalam peperangan seperti itu, di kisah Sa'id bin Zaid ini, beliau luar biasa. Maka kemudian tibalah saat akhir hidup beliau radhiyallahu taala anhu. Wafatnya Sa'id bin Zaid. Maka setelah perjalanan hidup beliau yang panjang, akhirnya tibalah perpisahan Sa'id bin Zaid dengan dunia ini. Beliau wafat di daerah yang namanya Al-Aqiq. Al-Aqiq, Ain Qaf Ya Qaf, Aqiq, pada tahun 50 Hijriah atau 671 Masehi, di usia 77 tahun. Di usia 77 tahun. Kemudian beliau ternyata dimakamkan di Madinah. Dimakamkan di Madinah dan dimandikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dan juga diturunkan oleh Ibnu Umar dan Sa'ad di kuburan beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in wa ardhahum. Baik, tadi meninggal usia berapa Sa'id bin Zaid? 77 tahun. Di tahun berapa? Hijriahnya tahun berapa? 50 Hijriah. Kalau perang Yarmuk tadi terjadi pada tahun berapa? 16 Hijriah. Ya. Berarti dari perang Yarmuk ke wafat beliau itu berapa tahun? 50 kurangi 16, 34 tahun. Akhirnya beliau dimakamkan di Madinah, dimandikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang menurunkan ke pemakaman adalah Ibnu Umar dan Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri. Coba sekarang saya tanya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah hidup sahabat Sa'id bin Zaid? Sebutkan satu dulu. Nanti saya tanya alasannya. Apa pelajaran bisa kita ambil? Watanya yang jawab tadi. Dari perjalanan hidup perjuangan Sa'id bin Zaid. Satu, berani, buktinya. Berani menghadapi semua masalah. Masalah apa contohnya? Peperangan. Ada yang lain menyebutkan apa pelajarannya dari kisah Sa'id bin Zaid? Pelajarannya apa? Tidak meninggalkan sholat. Buktinya? Saat peperangan. Apalagi? Taat menjalankan perintah Allah. Buktinya?
Mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Coba yang lebih tepat, ayo yang lebih tepat apa pelajarannya? Pelajarannya apa? Tadi sudah lumayan benar, tinggal menambahi kalimat-kalimat yang lain. Sabar, apa lagi? Tauhid yang tinggi. Tidak berputus asa. Contohnya? Enggak tahu. Coba tadi dilihat mulai dari masuk Islamnya tadi gimana? Ya, itu karena apa itu? Salah satu sebabnya apa tadi? Nah, didoakan oleh siapa? Ayahnya. Ayahnya ini orang baik. Maka ayah yang soleh itu nanti pengaruh terhadap anak-anaknya. Pernah dengar atau membaca kisahnya Nabi Musa dengan siapa itu? Surat Al-Kahfi itu? Ya, dengan Khidir yang memperbaiki tembok yang akan roboh. Itu kan milik dua anak yatim yang bapaknya orang soleh. Didoakan. Maka kita jangan lupa kalau nanti jadi orang tua itu mendoakan kebaikan untuk anak-anak. Yang kedua pelajarannya adalah kita harus punya apa? Tekad yang kuat untuk memperjuangkan agama Rasulullah SAW, agama Islam ini. Kenapa? Karena tadi Sa'id bin Zaid ketika diberitahu bahwa termasuk orang yang mendapatkan kabar gembira dari surga, masuk surga, maka dia bertekad untuk selalu menyertai perjuangan Rasulullah SAW. Jangan jadi orang Islam itu yang acuh tak acuh, serang ngurus bah Islam iki berkembang apa gak, balah. Jangan punya pikiran seperti itu. Ya. Harus punya tekad berdakwah semampunya. Karena itu nanti sebagai hujjah kita, bukti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah memperjuangkan agama Islam, agama Allah. Dan yang terakhir, ya, hendaknya kita berusaha menjadi orang yang apa? Menjadi tadi kisahnya yang kedua dari keutamaan Sa'id bin Zaid tadi apa? Keutamaan Sa'id bin Zaid yang kedua tadi apa? Di samping 10 surga. Nah, meneladani supaya doa kita makbul. Ya. Dengan cara apa? Ya dengan cara memenuhi syarat supaya doa yang kita panjatkan itu makbul, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita mempelajari ya perjalanan hidup di antara para sahabat itu, hendaknya kita bisa mengambil pelajaran, bukannya sebagai pengetahuan kita tahu begini dan begitu, tapi untuk bagaimana kita mencontoh dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jadilah generasi Islam yang peduli terhadap Islam dan kaum muslimin. Jangan jadi generasi yang acuh tak acuh terhadap agama Islam ini. Maka kita dididik untuk menjadi orang yang punya, kaum muslimin, generasi yang punya komitmen terhadap Islam dan kaum muslimin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa meneladani
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.